Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Hari ini kita mulai memasuki kuliah topik kedua ya. Jadi setiap topik terdiri dari beberapa subtopik. Topik kedua ini adalah tentang ketenaga kerjaan sebenarnya. Judulnya sih tingkat pengangguran, tapi maksudnya adalah kita akan bicara aspek ketenaga kerjaan dalam perekonomian Indonesia. Direncanakan akan ada 4 sesi dalam topik ini. Nah, subtopik untuk yang pertama ini kita akan bicara soal pengertian umum lah ya, definisi pengertian umum cakupan. Mengapa demikian? Karena sudah dengan angka-angka statistik atau tidak, ya karena pekerjaannya tidak begitu fokus terhadap tema-tema ekonomi, selalu mesti menjadi keheranan. Pemerintah dalam hal ini dengan data BPS, berarti kan pemerintah datanya dari BPS itu menyebut angka pengangguran hanya misalnya 7%, bahkan 5% ya sempat. Jumlah penganggurnya 7 juta. Lah 7 juta dari orang dewasa di Indonesia itu kan hanya berapa, misalnya kita anggap 170 juta saja, nanti kita akan pakai angka. Itu rasanya kok sedikit sekali, padahal kalau kita berkumpul-kumpul di masyarakat atau bahkan di keluarga besar kita, ada anak-anak muda yang baru lulus kuliah, lulus SMA, kita suka bertanya kan, sudah kerja di mana? Nah, itu. Belum, Om, masih lihat-lihat, masih lamar. Rasanya kalau kita ketemu 10 orang muda itu ya lebih dari 1 lah yang menganggur. Kira-kira gitu kan? Atau setidaknya jawabannya seperti itu. Sehingga bagaimana mungkin pengangguran misalnya hanya 7%, itu 7% pandemi, sebelumnya cuma 5%. Kan begitu. Nanti kita akan cari tahu bahwa BPS tidak salah, pemerintah juga tidak keliru jika mengutip data BPS tersebut, tetapi sebagai pembelajar ekonomi, kita harus melihat pengertian-pengertian dari indikator tersebut, dari angka-angka itu. Nah, kalau misalnya kita mau menghubungannya dengan fenomena tadi, fenomena kita sehari-hari, di mana kalau kumpul-kumpul, terutama yang keluarga biasa ya, atau yang masyarakat biasa, masyarakat yang umum lah, itu informasi bahwa masih mencari kerja, sementara membantu ibu atau bapaknya dulu di usaha apa, itu kan adalah hal-hal yang rasa-rasanya lebih dari 1 dari 10 orang. Kalau 1 dari 10 kan 10%. Padahal kita banyak banget mendengar itu. Misalnya begitu. Nah, nanti kita akan bisa menghubungkan dengan itu, lalu kita paham mengapa ada sedikit, bukan sedikit ya, sebenarnya cukup signifikan, ada rasa yang berbeda antara pembicaraan tentang masalah ketenaga kerjaan ini dengan data statistik tenaga kerja. Hanya saja kita tidak bisa mengandalkan, saya ini termasuk orang yang sering mengingatkan kawan-kawan yang dengan mudah menyimpulkan dari informasi, yang informasi sekarang kan berkembang luas, dari itu media sosial kah, bahkan media massa suka memberitakan tentang soalan-soalan dengan menyebut 2-3 orang, 4-5 kasus. Ya itu tidak salah, karena informasi seperti itu diperlukan juga. Tetapi di sisi lain, kita sebagai pembelajar ekonomi mestinya berusaha mencari tahu angka agregatnya, angka keseluruhannya. Dalam topik pertama kita 6 kali kita sudah lihat, masalahnya adalah memang ekonomi itu penyederhanaan, ilmu ekonomi itu. Dia harus juga memakai indikator, dan indikator itu kebanyakan bersifat agregat. Agregat ya. Nah, ketika disagregasi, si agregat itu dipecah-pecah pun tetap saja disagregasi itu bersifat agregat, tidak case by case. Nah, tetapi itu penting untuk pemetaan umum supaya tadi informasi-informasi yang berseliweran tadi juga bisa ditempatkan dan memperkuat beberapa hipotesa, gitu ya. Nah, khusus tenaga kerja ini lebih lagi dari PDB, lebih maksudnya lebih kompleks ya, lebih jauh bedanya antara data agregat kadang dengan apa yang kita lihat sehari-hari. Nah, gitu ya. Nah, mari kita lihat apa sebenarnya pengertian
ketenagakerjaan ini di dalam data-data BPS yang secara resmi dipakai oleh pemerintah. Nah, di slide pertama kita lihat bahwa ini saya ambilkan contoh kondisi Agustus 2020. Mengapa? Karena BPS itu sebenarnya mengumumkan kondisi ketenagakerjaan secara umum, secara keseluruhan. Tentu ada beberapa nanti publikasi dia yang tidak pada waktu ini. Itu 2 kali dalam setahun, untuk kondisi Februari dan untuk kondisi Agustus. Kalau PDB kemarin kan 4 kali setiap triwulan. Dan sebagai pembelajar ekonomi kita juga harus paham kalau disebut kondisi Februari ya pengumumannya 2-3 bulan kemudian, sama dengan juga pertumbuhan ekonomi. Nah, kondisi Februari itu didapat dari, terutama bahannya oleh BPS itu adalah survei Angkatan Kerja Nasional. Namanya Sakernas ya, survei Angkatan Kerja Nasional. Nah, sampelnya 75.000 rumah tangga. Ingat ya, sampelnya bukan pekerja, tapi rumah tangga. Nah, lalu ada Sakernas bulan Agustus. Nah, itu sampelnya 300.000 rumah tangga. Nah, yang Februari ini biasanya diumumkan dua bulan kemudian. Yang Agustus juga diumumkan 2-3 bulan kemudian. Nah, yang gambar saya perlihatkan ini adalah gambar kondisi Agustus 2020. Sebenarnya sudah ada Februari 2021. Nah, tetapi karena saya menganggap Agustus itu sampelnya lebih banyak, maka saya pakai ini. Tetapi dalam slide-slide selanjutnya ada juga data Februari 2021-nya. Nah, kalau kita bayangkan bahwa pada tahun 2020 itu jumlah penduduk Indonesia menurut BPS itu ada berapa? 270 juta. Kurang lebih begitu ya. Nah, di antara 270 juta itu ada yang berusia 15 tahun ke atas. Nah, berusia 15 tahun ke atas itu disebut penduduk usia kerja. Jumlahnya 203,97, 204 juta lah pada Agustus 2020. Nah, analisis tentang ketenagakerjaan dimulai dari sini, dimulai dari data penduduk usia kerja. Nah, kenapa penduduk usia kerja batasannya 15 tahun? Ya, Indonesia itu ya memilih itu. Ada sama dengan PDB. Ada standar dari ILO, ada standar dari statistik PBB, ILO terutama, Organisasi Buruh Internasional. Nah, tetapi ada beberapa pilihan dalam hal ini. Seingat saya negara-negara seperti Sri Lanka, Bangladesh itu menggunakan batasan umur yang lebih muda, ada yang 10 tahun, bahkan ada yang 7 tahun. Kita memakai 15 tahun. 15 tahun ini cukup banyak dipakai oleh negara berkembang. Nah, ada juga negara yang memakai batas atas, misalnya 75 tahun. Jadi kalau lebih dari 74 tahun, 75 tahun ke atas itu berarti bukan angkatan kerja, bukan usia kerja. Kalau di Indonesia nggak ada batas atasnya. Nah, tetap dianggap usia kerja, biar sudah tua. Di antara penduduk usia kerja ini, ada yang disebut angkatan kerja, dan ada yang bukan angkatan kerja. Jadi 2 kelompok. Prinsipnya ya angkatan kerja itu adalah penduduk si usia kerja tadi, yang 15 tahun ke atas tadi, yang bekerja atau menganggur. Jadi 2 kan? Nanti definisi menganggur ada, definisi bekerja ada. Sedangkan yang bukan angkatan kerja, ya tadi, tidak bekerja, tidak menganggur, nah, tetapi punya definisi sendiri. Sederhananya definisinya sebetulnya adalah mereka yang usia kerja, tetapi tidak mencari pekerjaan, kurang lebih begitu. Kenapa? Ya karena sekolah, karena mengurus rumah tangga, karena pensiun dan sudah tidak lagi cari pekerjaan. Nah, di sini mulai kan kelihatan rumitnya data statistik, karena banyak juga orang yang pensiun cari kerja, ada juga yang mengurus rumah tangga, ya dibilang dia tidak bekerja profesional, iya, tapi intensitasnya bekerja juga ada. Maksudnya kalau ada apa-apa, proyek apa, tetangganya bikin apa, dia ikut. Nah, itu lebih rumit dalam statistik. Tapi secara sederhana, jika dia tidak, nanti ada definisi bekerjanya. Prinsipnya sekolah, rumah tangga, pensiun lah. Yang 3 itu yang paling banyak. Nah, yang sekolah itu kurang lebih, nah itu jumlahnya dulu. Yang dari 203,97, 204 juta ya, itu 138 jutanya angkatan kerja. Terdiri dari mereka yang bekerja dan menganggur ya. Yang bekerja 128,45, yang menganggur 9,77 juta, hampir 10 juta.
Ini Agustus 2020 ya. Nah, jadi yang angkatan kerja terdiri dari yang bekerja dan menganggur. Nah, ada yang usia kerja tapi bukan angkatan kerja, yang paling kanan itu. Tadi ada yang sekolah, ada yang semata-mata rumah tangga, yang paling kanan, yang bundar orange besar itu. Itu jumlahnya 65,75. Angkanya fluktuatif, tapi dalam beberapa tahun terakhir ini kondisi Februari maupun Agustus ya di kisaran 65-66 juta orang. Nah, kisarannya yang sekolah kurang lebih 15 juta orang, yang rumah tangga murni ya, ibu rumah tangga, sebetulnya juga ada kepala rumah tangga ini, tapi mayoritas kan ibu rumah tangga. 40 juta, nah lain-lain pensiun terutama itu 10 juta. Gambarannya begitu ya, bukan angkatan kerja. Nah, kembali ke yang bekerja yang paling kiri. Dari yang angkatan kerja tadi ada yang bekerja. Siapa yang bekerja itu definisinya, pengertiannya? Nah, BPS juga merujuk kepada standar internasional, jadi tidak suka-suka juga. Sekalipun beda dengan PDB, dalam hal ini memang beberapa negara-negara berkelompok-kelompok memakai definisi, tapi definisi ini dipakai juga oleh beberapa negara. Nanti silakan bandingkan. Sayangnya banyak negara meninggalkan definisi ini, kita masih kekeh ya dengan definisi. Definisinya BPS itu, orang yang bekerja itu adalah orang yang melakukan kegiatan ekonomi ya toh, untuk memperoleh, nah, memperoleh satu ya, atau membantu memperoleh. Dia nggak memperoleh tapi membantu memperoleh. Nah, ini penting ya, nanti karena ada orang bekerja dia tidak dapat duit, untuk membantu orang mendapat duit. Ini kayak definisi korupsi ya, dan juga begitu toh, memperkaya atau memperkaya orang lain. Nah, yang penting adalah kata-kata yang saya hitam itu paling sedikit 1 jam dalam seminggu yang lalu. Nah, jadi ini agak longgar definisi kita. Jadi kalau saudara-saudara disurvei oleh BPS, itu kemudian ditanya apakah saudara minggu lalu, seminggu yang lalu kerja, definisi kerjanya 1 jam saja. Jadi kalau Anda, tapi tidak terputus, maksudnya tidak terputus antara lain ya, nggak 10 menit, 10 menit, 10 menit berapa, enggak, 1 jam. Pengertian yang lain juga sebetulnya ada. 1 jam itu rutin lah ya selama beberapa minggu, meskipun itu tidak. Jadi definisi yang penting kalau 1 jam bekerja itu bekerja. Jadi umpama di antara saudara-saudara ini membantu saudaranya setiap malam minggu di lesehan, di angkringan, karena angkringannya malam minggu rame, Anda kerja 4 jam saja dalam seminggu itu Anda sudah dihitung bekerja, biarpun di hari-hari lain tidak kerja. Anda tidak dibayar, ya tetap bekerja karena Anda membantu saudara Anda untuk memperoleh pendapatan. Nah, ini sudah mulai kelihatan kan definisi ini membuat pengertian bekerja di Indonesia ini longgar. Tapi BPS tidak bisa disalahkan, ada manualnya. Dan banyak negara yang pakai definisi ini, ada alasannya. Ya, karena itu BPS juga punya data yang kerjanya 1 jam berapa, yang 1 sampai 15 jam berapa, 15 sampai dan seterusnya. Tapi yang penting lebih dari 1 jam kerja. Nah, dilihat dari jam kerjanya, ternyata memang ada yang bekerja, dianggap bekerja penuh. Nah, itu juga memakai standar internasional 35 jam dalam seminggu. Jadi mereka yang disebut bekerja penuh, mereka yang bekerja 35 jam, lebih dari 35 jam dalam 3 minggu atau lebih dalam 1 minggu. Nah, bekerja penuh namanya. Dari 128 itu hanya 82 juta, ya kan? Jadi ya 60-an% kan, 60% lebih sedikit. Itu ya. Nah, lalu ada orang yang kurang dari 35 jam. Yang kurang dari 35 jam ini dibagi 2 kelompok. Ada yang dia bekerja kurang dari 35 jam, tapi memang maunya begitu. Ya, saya maunya kerja seminggu itu ya sehari saja. Ini contohnya saya mungkin ya. Ya nggak nyari tambahan kerja lagi, memang nggak nyari dia. Gitu. Jadi dia bekerja kurang dari 35 jam, tetapi tidak mencari atau tidak bersedia menambah jam kerjanya. Itu yang paling banyak. Nah, ini data ini juga suka diperdebatkan. Karena itu saya beda dengan PDB ya, untuk kasus ketenaga kerjaan ini kelihatannya BPS harus kita ulik-ulik ini, harus lebih jelas cara perhitungannya, dan kalau perlu data mentahnya dipublish lah kepada publik ya, untuk gratis biar kita tahu, dan saudara-saudara mungkin bisa menyempatkan diri pada melihat metadatanya, kuesionernya seperti apa sih, wawancaranya.
Nah, pekerja paruh waktu ini banyak sekali, 33,34 juta. Bisa kebayang ya, ini kurang dari 35 jam yang tidak mau bekerja tambahan lagi. Nah, ada yang dia kurang dari 35 jam, tapi masih pengen sebenarnya, tapi belum dapat. Atau tidak berkenan dengan tawaran-tawaran, itu 13 juta. Namanya disebut setengah penganggur. Kedua-duanya, pekerja paruh waktu dan setengah penganggur itu disebut pekerja tidak penuh. Begitu ya. Ini di gambar itu saya sengaja memotong dari publikasi BPS. Ada tanda-tanda panah hijau dan panah merah itu menunjukkan perubahan dari Agustus 2019 ke 2020 karena pandemi. Jadi misalnya ada tanda merah di atas itu di yang bekerja, itu yang bekerja berkurang 0,31 juta. Nah, kan? Lalu ada tanda merah yang bekerja penuh itu berkurang selama setahun 9,4 nah seterusnya. Jadi seperti itu ya. Nah, nanti kita lihat itu nanti dibaca belakangan bisa. Yang penting inilah pengertian dasar dulu dalam memahami soal ketenaga kerjaan. Ada penduduk usia kerja terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Yang angkatan kerja terdiri dari yang bekerja dan yang menganggur. Lalu yang bekerja ada yang bekerja penuh, ada yang bekerja tidak penuh. Nah, yang bukan angkatan kerja ada yang sekolah, ada yang rumah tangga, ada yang pensiun. Nah, mari kita lihat angkanya. Kita selalu begitu kan? Kita lihat angkanya di slide berikut. Pada tahun 2021, jadi di slide berikut menunjukkan jumlah mereka penduduk usia kerja dibandingkan grafik ya, grafik slide berikut. Jadi mereka yang masuk angkatan kerja dibandingkan dengan yang usia kerja itu disebut tingkat partisipasi angkatan kerja. Jika melihat grafik seperti ini, secara otomatis kita usahakan melihat yang paling kanan. Yang paling kanan itu berarti data terkini dalam grafik, ya, data termutakhir. Yang saya pindah dengan tulisan di atas di judul itu. Yang orange menunjukkan penduduk usia kerja pada Februari 2021. Nah, saya sudah pakai semua ini, yang Agustus maupun Februari. Nah, yang biru menunjukkan angkatan kerjanya. Ingat tadi ya, penduduk usia kerja ada yang angkatan kerja dan ada yang bukan angkatan kerja. Nah, dibandingkan nilainya ya antara 138 juta dengan 204 juta kurang lebih toh. Dapatlah angka 67,77%. Disebutnya tingkat partisipasi angkatan kerja. Ini ada banyak teori tentang ini ya, tetapi udah kita secara common sense saja dulu, secara penalaran umum ya kan, berarti orang yang usianya usia kerja ya berapa yang masuk ke pasar tenaga kerja, karena pasar itu artinya dia bisa dapat kerja, bisa belum. Nah, apa yang menarik dari gambar dari Februari Agustus dari 2010 sampai 2021 ini? Saat kita lihat pada bulan Februari, kecenderungannya TPAK itu lebih tinggi dari bulan Agustus. Benar nggak? Di bulan Februari paling kiri dulu misalnya, karena bulan 2021 belum ada data Agustus, belum diumumkan. Yang paling kiri berarti yang paling awal di grafik ini, itu kita lihat bulan Februarinya itu 67,83% TPAK-nya. Nah, pada bulan ini agak pengecualian ini agak termasuk pengecualian hampir sama Februari Agustus. Tapi di semua data yang lain 2011, 2012 yang peak bagian bawah itu adalah Februari yang di atas, yang bawahnya adalah Agustus. Mengapa? Karena pada bulan Februari sejauh ini, nanti mungkin bisa bergeser di masa mendatangnya. Bulan Februari, Maret itu, Januari, Februari, Maret terutama, itu adalah musim panen raya. Nah, maka banyak orang yang masuk ke pasar tenaga kerja. Di bulan-bulan lain mereka tidak masuk ke pasar, sehingga tidak tercatat sebagai angkatan kerja. Itu rahasianya. Nah, di sini juga dulu, kenapa dulu bulan Februari disuruhnya di zaman Pak Harto itu. Sekarang 2 ya, dulu 1 tahun sekali. Itu di Februari, karena disitulah nanti angkatan kerjanya banyak, tingkat penganggurannya sedikit, lebih dibandingkan bulan lain, sehingga angkanya nggak kelihatan monumental. Kalau sekarang ya ada 2, Februari dan Agustus.
Nah, ini penting untuk misalnya menanggapi ketika kemarin ada euforia dari pemerintah bahwa Februari tingkat pengangguran turun, jumlah penganggur turun. Saya buat tulisan, nanti dulu. Kalau Februari itu bandinginnya dengan Februari, jangan dengan Agustus. Karena ada faktor ini salah satunya. Ya, arti pentingnya TPAK ini. Nah, mari kita lihat slide berikut untuk menunjukkan apa pentingnya TPAK ini juga. Untuk data angkatan kerja itu di slide berikut untuk menunjukkan tingkat pertumbuhan angkatan kerja. Tingkat pertumbuhan itu artinya jumlah orang yang masuk ke pasar tenaga kerja berapa. Masuk pasar itu ya mencari kerja. Baik nanti dapat disebut bekerja, kalau belum dapat disebut penganggur. Karena kan bisa saja misalnya ada pengumuman, saya kira semua sudah tahu kan, selama periode ini kami akan menciptakan lapangan kerja 10 juta lapangan kerja baru. Wah, bagus ya target itu. Bagaimana kalau ternyata angkatan kerjanya bertambah 10 juta juga? Berarti kan hanya menyelesaikan yang baru secara statistik ya. Tidak mengurangi, tidak membuat yang dulunya nganggur dapat kerja. Jadi kalau buat target yang sama dengan pertumbuhan angkatan kerja, ya berarti tidak berniat menghabiskan pengangguran atau menurunkan pengangguran, mau buat stagnan saja. Misal, nah, maka kita bisa lihat yang biru ini sama dengan biru di atas tadi ya, angkatan kerja. Rata-ratanya selama 10 tahun setengah terakhir, saya tidak membedakan Februari dan Agustus, cuma yang ditulis presentasi itu, yang biru sama dengan data sebelumnya angkatan kerja, yang garis hitam yang menunjukkan presentasi itu adalah pertumbuhan year on year. Jadi kalau Februari dibandingkan Februari tahun sebelumnya, Agustus dibandingkan Agustus sebelumnya, bukan semesteran ya. Nah, jadi kita bisa buat rata-rata. Rata-ratanya 1,76%. Jadi pertumbuhan angkatan kerja tahunan itu kurang lebih 1,76. Bisa juga kita ngitung Februari, Agustus. Nanti akan ketahuan angkanya di kisaran itu juga. Kita kunci ini bahwa perekonomian Indonesia salah satu yang selalu dihadapi adalah angkatan kerja yang terus bertambah setiap tahun. Secara presentasi 1,76. Berarti kalau secara jumlah lebih tinggi dong orang penduduknya bertambah, penduduk semua usia maupun penduduk usia kerja. Nah, karena itu kalau misalnya bisa menciptakan lapangan kerja sebesar ini saja, itu hanya mengatasi tambahan. Tentu kalau secara praktek ada yang dulu nunggu setahun baru kerja, ada yang nunggu lagi. Tetapi kalau statistik kan tidak membedakan. Yang penting berapa tambahan lapangan kerja, berapa yang kerja, berapa angkatan kerja baru. Nah, ini harus benar-benar menjadi perhatian. Bahkan harus lebih detail lagi pada semesteran. Nah, inilah mestinya dasar perencanaan ekonomi salah satunya. Bagaimana ekonomi dikelola untuk menyerap tenaga kerja semacam ini. Nah, sampailah kita kepada definisi tentang pengangguran. Kita sudah bicara tadi toh, ada yang bekerja, ada angkatan kerja, ada usia kerja. Nah, pengangguran itu turunan dari tadi angkatan kerja, ada yang bekerja, ada yang menganggur. Nah, siapa yang menganggur? Kita bekerja sudah tahu tadi definisinya. Ya, mereka yang bekerja 1 jam tanpa terputus, bekerja di situ memperoleh atau membantu memperoleh seminggu yang lalu. Nah, kalau pengangguran berarti yang bukan itu, gitu saja, ya kan? Yang bukan bekerja. Tapi definisi teknisnya ada. Makan aja, siapa takut? Saya sajikan itu bisa dibaca sendiri. Yang slide berikutnya itu penganggur terbuka atau pengangguran. Kalau di statistik namanya penganggur terbuka ya. Mereka yang tidak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan. Mereka yang tidak punya pekerjaan sedang mempersiapkan usaha. Mereka yang tak punya pekerjaan tidak juga mencari pekerjaan, tapi karena putus asa gitu loh. Udah ada stres lah, sudah nggak mau buat surat lamaran juga disebut pengangguran. Nah, mereka yang sudah diterima punya pekerjaan, tapi belum mulai bekerja, sudah oke mau usaha, tapi belum mulai, itu pengangguran juga. Kurang lebih gitu ya. Nah, maka didapatlah tadi kita mendapatkan angka 9,77 juta orang. Tadi dari usia kerja 204, lalu yang bekerja 128. Nah, yang tidak bekerja adalah 9,77. Nah, cara menghitung angka pengangguran adalah bukan jumlah penganggur terhadap jumlah penduduk yang 270, juga bukan dari penduduk usia kerja yang berapa tadi 203, tapi dari angkatan kerja.
Jadi 9,77 persentasinya terhadap 138 berapa? Didapatlah angka 7,07%. Ini sudah sangat tinggi ya untuk ukuran 10 tahun terakhir. Karena ada pandemi, sebelumnya kita di kisaran 5-6% saja. Nah, hati-hati dengan angka persentase ini. Saya sudah ingatkan tadi, angkatan kerja itu bertambah, ya enggak? Angkatan kerja bertambah itu kalau persentasinya tetap, berarti yang nganggur bertambah. Nah, mari kita lihat bukti omongan saya itu di data slide berikut untuk bisa melihat mana yang disebut dengan jumlah penganggur terbuka ya, mana yang tingkat pengangguran. Mengapa demikian? Karena saya ini salah satu orang yang ekonom yang jika mungkin itu kita tidak hanya boleh berbicara dengan presentasi saja. Karena kalau bicara presentasi saja itu selalu menyederhanakannya banget ya. Ya sebenarnya samalah dengan kasus COVID. Kita nggak bisa, orang mati itu bukan soal statistik, sama orang nggak bekerja ini nggak kecil 4%, 3%. Yang namanya nggak bekerja itu serius ya di semua perekonomian di seluruh dunia. Tidak hanya soal orang nggak dapat duit saja. Mayoritas orang menganggur itu tidak, persoalannya bukan hanya duit, macam-macam aspek, bisa menimbulkan soal psikologis dia, rumah tangga, keluarga kalau dia belum rumah tangga, bahkan sosial kan, dan juga bisa menimbulkan, mendorong tingkat kriminalitas dan sebagainya, karena itu tidak cukup persentase. Nah, saya sih menyarankan sebagai pembelajar ekonomi ya kita dua-duanya kita pakai. Kita pakai saja yang jumlah dan persen. Itu kebetulan saya menyamakan saja. Yang biru menunjukkan persen ya tingkat, yang orange menunjukkan jumlah. Jadi kalau ada orange 9,77 paling kanan tadi ya, 9,77 juta orang. Angka presisinya nanti bisa dicek di BPS ya. Nah, lalu 7,07%. Berarti dari jumlah angkatan kerja. Mari kita lihat dari tahun ke tahun. Saya sajikan grafik dari tahun 86. Nah, pertama dulu dari 20 Agustus nih, bulan Agustus ya. Maksudnya bulan Agustus itu kalau tidak salah mulai dari tahun 2009 atau 2007 ya. Sebelumnya hanya ada satu kali Sakernas. Jadi yang ada Sakernas 2 kali itu selama 15 tahunan terakhir. Nah, tetapi yang saya ambil di tahun ini diwakili oleh kondisi Agustus. Nah, perhatikan 2019 ke 2020 itu terjadi peningkatan jumlah dari 7,05 menjadi 9,77 ya. Berarti banyak ya. 2 juta 2,5 berapa itu. Lalu presentasinya juga naik 5,8 menjadi 7,07. 7,07 itu tertinggi sejak tahun 2011 ya. 2011 lebih tinggi sedikit sejak 2012. Nah, apa yang menarik kalau kita tarik ke tahun yang lama sebelum reformasi, itu tingkat pengangguran rendah ya. Terlepas nanti ada sedikit masalah statistik, dia rata-rata itu Sakernasnya bulan Februari, tapi memang benar lebih rendah. Mau di-adjust sedikit ya tetap. Bisa kebayang nggak bahwa tingkat pengangguran dulu itu ya rata-rata 2-3% tuh sebelum reformasi. Hanya meningkat 94, 95, 9. Nah, itu sebetulnya kalau kita dulu jeli para ekonom atau pemerintah, itu indikasi krisis itu memang momentum ya. Tetapi sebelum krisis, ekonomi memang sudah mulai tidak sehat, antara lain ditandai oleh pengangguran yang meningkat. Jadi kan belum krisis tuh, 94, 96, 97 baru krisis. Nah, setelah krisis, ini menarik ya. Ekonomi, kita sudah belajar PDB kemarin, sudah mulai pulih, ekonomi pertumbuhannya 99, 2000, tetapi penganggurannya meningkat. Nah, ini penting ya. Jadi jangan sampai kita sebagai pembelajar ekonomi mau menerima begitu saja, bahwa pulih itu ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang sudah tidak resesi lagi, tidak kontraksi. Nanti dulu, itu satu hal. Itu pun harus diselidiki dengan disagregasinya, mana yang tumbuh pelan, mana yang tumbuh cepat, mana yang bahkan tetap stagnan. Nah, dilihat dari tingkat pengangguran dan jumlah penganggur, setelah krisis itu meningkat masih sampai tahun 2000 berapa itu? 5. 2006 pun turun perlahan-lahan. Nah, ini juga saya tidak ingin, soalnya tweet-tweet saya segala macam seolah-olah saya membela SBY yang kritik Pak Jokowi. Enggak juga, ya saya berdasar data saja bahwa di era
SBY itu memang untuk pengangguran dia terlepas dari ada banyak faktor ya, dia menurunkan dalam konteks ini. Nah, sebelumnya juga tidak bisa menyalahkan Bu Mega dengan Gus Dur karena memang itu masih dorongan dari keadaan krisis yang tidak serta-merta pulih. Dan itu di semua negara ya, ini penting. Di semua negara bahkan di krisis apa itu? The Great Recession, the Great Recession, Great Depression kok recession, salah. Great Depresi di tahun 2930 itu di Eropa saja ekonomi sudah mulai tumbuh, tingkat pengangguran tidak secepat pertumbuhan ekonomi. Jadi di sana butuh 7 tahun, pertumbuhan ekonomi butuh 2-3 tahun. Nanti kita juga akan belajar kemiskinan sama dengan kemiskinan. Nah, ini menarik. Karena itu ketika Februari tadi turun, lalu ada rasa sukacita, dan saya sukacita itu harus ya optimis, tapi ketika ada klaim itu saya biasanya merasa perlu ikut berpendapat. Nanti dulu jangan buru-buru, kondisi Februari 2021 dianggap pulih pengangguran. Kita harus nunggu Agustus lagi, karena Februari dengan Februari, Agustus dengan Agustus. Gitu ya. Nah, saya hanya ingin menekankan kepada saudara-saudara bahwa dengan data BPS saja yang definisi bekerjanya 1 jam, itu tingkat pengangguran kita masih cukup besar. Jumlah penganggur kita itu besar. Ya, jumlah penganggur 10 juta orang itu banyak ya. Nah, itu kita tadi sudah belajar bahwa yang bekerja itu ada yang bekerja tapi kurang dari 35 jam, namanya pekerja tidak penuh. Mari kita lihat angkanya. Kita lihat angkanya, pekerja yang di bawah jam normal 35 jam ini berapa banyak? Nah, kalau kita ambil data Agustus 2020, itu jumlahnya 46,43 juta. Nah, kan masuk nih angka yang agak besar kan? Nganggur 9,7, 10 juta lah. Yang bekerja tapi kurang dari 35 jam itu 46,43 juta. Gitu ya. Presentasinya, nah presentasi dari yang bekerja ini, bukan dari angkatan kerja ya, hati-hati. Presentasi dari yang bekerja. Itu ada berapa? 36%. Jadi dari orang bekerja itu lebih dari sepertiganya bekerjanya kurang dari 35 jam. Nah, baik itu sebetulnya harus di breakdown lagi. Kalau BPS membuatnya di antara itu yang paling banyak adalah pekerja paruh waktu. Ya memang mereka nggak mau bekerja penuh. Nah, kira-kira 15-20%-nya, 80% memang pekerja paruh waktu. Nah, yang 20-an% setengah nganggur. Itu sekitar berapa ya? 14 atau 15 juta. 13 juta. Itu juga penting. Kalau misalnya yang setengah penganggur itu, tapi nggak dapat pekerjaan, ditambahkan kepada yang penganggur, kan jumlahnya jadi besar. Mulai ya, pengantar saya tadi terasa ketika saya ulangi dalam bahasa sederhana, kita bertamu ke keluarga besar, kita tahu ada anaknya yang sudah lulus kuliah setengah tahun atau setahun yang lalu. Kamu bekerja di mana sekarang, Nak? Enggak, Om, saya belum kerja. Loh, terus apa kegiatan? Oh, saya bantu ibu jaga warung. Tiap hari? Ya enggak, kalau pas rame saja. Ramenya kapan? Ya malam minggu atau hari minggu. Nah, dia dicatat bekerja. Nah, sebetulnya kan dia kalau seandainya di survei BPS itu bekerja. Dan jangan lupa ketika banyak orang kena PHK, banyak orang apa-apa pulang kampung. Indonesia ini masih masyarakat, dan itulah yang salah satu yang menahan mengapa ekonomi kita ini tidak mudah hancur ya, bertahan dalam keadaan susah tapi tetap jalan. Itu sawah yang dikerjakan 2 orang bisa ditambahi 1 orang lagi ya nggak masalah. Warung yang bisa ditungguin 1 orang ditungguin 2 orang. Pekerjaan home industry yang biasa dikerjakan 3 orang tambahi lagi karena ada titipan, karena ada saudara yang lagi nggak punya kerjaan cuma numpang makan, oke juga. Nah, itu antara lain masuk dalam urusan setengah penganggur ini. Di sisi ini ya, nanti ada sisi-sisi lain. Jadi hati-hati bahwa pekerja tidak penuh ini adalah masalah serius di Indonesia. Dan bahkan nanti kita juga akan tahu dalam perbincangan yang lebih intermediate, pengangguran itu kadang yang rendah itu bisa menyembunyikan orang mau tidak mau harus kerja. Karena kan pokoknya ditawari kondisi kerja seperti apapun, dia mau. Di negara maju, misalnya penganggurannya agak tinggi suatu negara, ya dia masih punya tabungan,
ada kemudian tunjangan sosial buat dia, sehingga dia punya waktu mendelay, tidak buru-buru cari dapat kerja, lihat-lihat dulu. Di sini nggak bisa, daripada mati ya udahlah apa aja dikerjakan, misal begitu. Itu bukan hanya Indonesia, kita jangan hanya ngerti pemerintah, itu di umum di negara-negara berkembang ya. Tapi setidak-tidaknya masuk dulu dalam pikiran kita soalan ini ya. Nah, mari kita lihat bagaimana BPS menganggap yang terjadi di tahun 2020, terutama kondisi Agustus di slide berikut. Nah, BPS lalu membuat hitungan, apa sih dampak COVID dari Agustus 2019. Karena datanya Agustus yang dipakai, BPS juga nggak memakai data Februari 2020 loh ya. Karena untuk perbandingan, nah, sebetulnya kan COVID-nya mulainya Maret, tetapi karena untuk perbandingan tenaga kerja itu ya pakainya Agustus dengan Agustus. Ini yang dihitung oleh BPS. Jadi tadi kita sudah belajar yang nganggur kan cuma bertambah 2,56 dari berapa tadi? Dari 7 menjadi 7, berapa menjadi 9,7 kan? Itu dapatnya nanti 2,56 juta yang kanan atas dari tabel. Jadi pengangguran itu bertambah 2,56 juta yang paling sudut atas kanan. Nah, tetapi BPS sadar bahwa dampak COVID ini bukan soal pengangguran saja. Tadi ada orang yang di PHK, tapi kemudian ditampung oleh keluarganya sehingga tetap bekerja, sekalipun bekerjanya tidak penuh. Ada juga perusahaan-perusahaan yang menawarkan dan diterima oleh pekerjanya untuk bekerja separuh waktu, dan seterusnya. Nah, maka dihitunglah oleh BPS, tapi teknisnya silakan dibaca, karena kita belum masuk ke detail-detail ini. Jadi ada yang pengurangan jam kerja, ada yang sementara tidak bekerja, dirumahkan. BPS sementara menghitungnya faktor terdampak yang saya garis merah itu total, itu didapat dari tabel itu. Tabelnya silahkan dibaca nanti, 29 juta orang selama COVID Agustus. Ini cara BPS menghitung. Nanti kalau ada kesempatan silahkan googling, saya mengevaluasi. Ini saya sudah setuju, ini sudah lebih bagus daripada yang cuma bilang, ya mohon maaf, silahkan di Google juga. Menteri mana yang bilang, kita berhasil membuat program-program yang membuat pengangguran hanya turun atau bertambah sekian. Nah, ya nggak begitu dong caranya ngelihat terhadap tenaga kerja banyak. Nah, ini BPS saja sudah jujur 29 juta yang terdampak, tapi ini tidak menyeruak ya di media massa. Saya nambahkan lagi, nanti di 4 kali sesi ini kelihatan cara saya melihat. Nih, saya udah terima nih yang punya BPS, mesti saya tambahin lagi. Tidak hanya itu faktornya. Tapi bungkus dulu lah kita pakai BPS yang menghitung, cara menghitung dampaknya. Dampak terhadap orang yang berkurang jam kerjanya, sementara tidak bekerja, atau yang rencananya mau masuk angkatan kerja menjadi tidak masuk. Nah, seperti itu ya. Nah, sebagai penutup sesi ini di slide berikut, kita tidak pakai BPS, tetapi pakai informasi dari Bank Indonesia. Jadi Bank Indonesia itu punya survei, namanya survei konsumen. Jadi survei konsumen itu kepada kira-kira 4.600 rumah tangga kelas menengah ya, kelas menengah di beberapa kota itu nanti silahkan dicek, di tulisan saya juga ada. Dia ditanya beberapa hal, banyak komponen ditanya, jadi dua bagian besar. Satu bagian besar menanyakan keadaanmu saat ini dibandingkan 6 bulan lalu bagaimana. Banyak aspek lagi ditanyakan 6 bulan ke depan menurut kamu bagaimana. Saya ulangi ya, bahwa ini adalah responden kelas menengah, rumah tangga kelas menengah, dan Bank Indonesia ini sudah melakukan survei sejak tahun 1999, jadi tiap bulan dia lakukan, jadi udah ratusan kali. Jadi saya di Twitter ketawa ada yang mengomentari dibandingkan dengan survei-survei lembaga politik. BI ini rutin. Jadi ya dia untuk mau geser-geser agak aneh sulit karena metodologinya sudah jelas. Nah, 2 sub hasil ya, cuma hasilnya banyak. Saya ambil saja yang relevan tentang tenaga kerja. Jadi berarti ada bagian dari survei itu yang menanyakan kepada responden, bagaimana pendapatmu tentang ketersediaan lapangan kerja saat ini, berarti karena ini survei bulan Juli ya, berarti bulan Juli dibandingkan 6 bulan yang lalu. Nah, sepanjang 6 bulan yang lalu, berarti di awal tahun 2021. Apa jawabannya? Jawabannya itu namanya balance scorecard. Itu nilai bersih
Di situ ada paling kanan biru 50,10 ya, itu 50,10%. Ukurannya itu adalah 100. Jadi kalau di atas 100 itu optimis, di bawah 100 pesimis. Cara ngitungnya, jumlah yang menjawab lebih baik, meningkat atau lebih baik, berarti dia ditanya keadaan sekarang, ketersediaan lapangan kerja lebih baik dari 6 bulan yang lalu, dikurangi yang menjawab memburuk, ditambah 100. Nah, dapat angka itu. Nah, kalau angka 50 itu artinya 70, kurang lebih ya, 75% dari responden menjawab keadaan memburuk, 25% menjawab membaik. Dan itu angka yang sangat rendah ya. Nah, lihat saja biru itu kan selama pandemi merosot. Sempat membaik di bulan Juni, tiba-tiba drop di bulan Juli. Itu namanya penilaian mereka terhadap ketersediaan lapangan kerja. Nah, yang orange ditanyain dia, kira-kira 6 bulan yang akan datang bagaimana menurutmu ketersediaan lapangan kerja? Juga pesimis, 91,0091%. Itu berarti selisih sedikit lah yang menjawab yang, tapi tetap negatif. Dan yang penting dalam hal itu selama bertahun-tahun terakhir, bukan hanya selama pandemi, bahkan selama pandemi belum masuk ke pesimis. Jadi pandemi sempat 102 gitu loh. Masih di atas 100 kan? Jadi ini bulan Juli ini dalam konteks ini masyarakat, dan ini masyarakat kelas menengah, menganggap kondisi 6 bulan yang datang lebih buruk dari sekarang dalam hal ketersediaan lapangan kerja. Ya tentu ini yang namanya juga survei ya. Nah, begitu. Demikian mudah-mudahan untuk sesi pertama ini bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.